Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa Mufid TV Official, baik yang menyimak di Facebook maupun di YouTube, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan, waktu, keimanan, kemauan untuk menuntut ilmu dalam kajian The Wonderful Sahabiyah yang rutin kita laksanakan setiap hari Sabtu insya Allah. Dan pada hari ini kita akan masuk dalam biografi atau kisah singkat yang ke-8 tentang salah satu dari putri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah ini adalah anaknya Nabi urutan kedua untuk perempuan, ya, setelah Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, lalu Fatimah. Disebutkan di sini bahwa beliau wafat tahun kedua Hijriyah, dan yang saya baca di buku yang lain, qadarullah di sini nggak disebutkan, entah kenapa. Yang jelas beliau lahir di tahun 20 sebelum Hijriyah. Karena beliau wafat di usia 22 tahun. Sehingga kalau 22 kurang 2 berarti beliau hidup 20 tahun sebelum Hijriyah. Dan kalau Nabi berdakwah sejak jadi Nabi, ya, selama di Mekah prosesnya adalah 13 tahun dakwahnya Nabi. Dan Ruqayyah lahir tahun 20 sebelum Hijriyah. Nabi dakwah 13 tahun baru kemudian hijrah. Berarti waktu Nabi SAW menjadi Nabi dan berdakwah, Ruqayyah usianya adalah 7 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita baca. Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maaf, saya buka dulu Mufid TV-nya untuk bisa lihat interaksinya. Kita ulang. Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat tahun 2 Hijriyah dan lahirnya adalah 20 tahun sebelum Hijriyah. Maka kalau dikurangi 13 tahun masa dakwahnya Nabi di Mekah sebelum hijrah, berarti Ruqayyah berusia 7 tahun ketika Nabi SAW pertama kali berdakwah. Ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Berarti Ruqayyah ini adalah anaknya Nabi bersama Khadijah. Suaminya sebelum hijrah adalah Utbah bin Abu Lahab. Ya, berarti sepupunya. Karena Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi SAW. Ya, dan Utbah berarti sepupunya. Perlu diketahui bahwa Utbah menikahi Ruqayyah, sedangkan Utaibah anaknya Abu Lahab yang satu lagi menikahi adiknya Ruqayyah, yaitu Ummu Kulthum. Ya. Manakala turun surat Al-Lahab, bapaknya Utbah berkata kepadanya, "Kepalaku dari kepalamu menjadi haram bila kamu tidak mau menceraikan putrinya Muhammad." Nah, kita sama-sama tahu bahwa Abu Lahab ini sangat benci kepada Nabi. Begitu juga istrinya, ya, istrinya Abu Lahab ini sangat membenci Nabi SAW. Makanya turun surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab.
sampai seterusnya. Nah, karena dia benci, makanya dia paksa anaknya untuk meninggalkan agama, untuk tidak mau mengikuti agamanya Nabi Muhammad dan menceraikan istrinya yaitu Ruqayyah. Sabar. Maka Utbah menceraikannya sebelum dia sempat bercampur dengannya. Maksudnya Ruqayyah ini akhirnya diceraikan oleh Utbah dalam keadaan belum sempat bersetubuh. Ya, kita sama-sama tahu bahwa orang-orang di zaman dahulu biasanya menikah di usia kecil. Menikah di usia masih kecil. Dan ketika itu Ruqayyah masih berusia 10 tahun. Dan dia belum sempat dikumpul oleh suaminya. Ya. Ruqayyah radhiyallahu anha masuk Islam bersama ibunya dan saudara-saudaranya. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menikahinya dan berhijrah bersamanya ke Habasyah 2 kali. Ya, karena sempat pulang. Ya. Dan dia juga berhijrah ke Madinah sesudah Utsman. Dia sakit di bulan Ramadan menjelang perang Badar. Nabi SAW memerintahkan Utsman untuk mengurusinya dan akhirnya dia wafat saat kaum muslimin masih di Badar. Jadi Ruqayyah sakit di bulan Ramadan dan meninggal di bulan Ramadan ketika terjadi perang Badar, sebagaimana kita juga pernah baca bahwa perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, ketika itu Nabi SAW masih di medan peperangan. Dan sebelumnya beliau sudah memberikan izin kepada Utsman bin Affan, yaitu sang menantu, suami dari Ruqayyah, untuk menemani istrinya yang sedang sakit. Nah, dan akhirnya Ruqayyah meninggal. Nabi SAW masih di medan perang. Dan itulah yang lebih tepat, wallahu a'lam, karena ada juga yang mengatakan Nabi sempat menghadiri pemakamannya. Hanya saja sebagian ulama seperti Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahwa yang benar Nabi tidak hadir. Ya, karena Nabi masih dalam proses Badar. Beliau tidak pulang. Ya, sementara Ruqayyah sudah dimakamkan. Saya ulang, dia sakit di bulan Ramadan menjelang perang Badar. Nabi SAW memerintahkan Utsman untuk mengurusinya dan akhirnya dia wafat saat kaum muslimin di Badar. Ar-Rib'i berkata dalam Maulid al-Ulama wa Fayatuhum, perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Yang pada bulan tersebut Ruqayyah, anaknya Rasulullah SAW, yang juga merupakan istrinya Utsman bin Affan, wafat. Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dari Abdah bin Sulaiman bin Hisham dari bapaknya bahwa Ruqayyah binti Rasulullah SAW wafat. Lalu Nabi SAW berangkat ke Badar dan Ruqayyah adalah istrinya Utsman. Maka Utsman dan Usama bin Zaid tidak berangkat pada hari itu. Manakala mereka memakamkannya, Utsman mendengar takbir. Dia berkata kepada Usama bin Zaid, Usama, coba lihat apa itu? Ada orang bertakbir. Dia memeriksanya, ternyata itu bapaknya sendiri, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ternyata duduk di atas untanya Rasulullah, yaitu Al-Jada'ah, dan menyampaikan kabar gembira kemenangan kaum muslimin di perang Badar. Maka orang-orang munafik ada yang berkata, demi Allah, ini enggak benar sama sekali. Itu berita kebatilan. Mana mungkin kaum muslimin perang lalu mereka menang
sementara mereka sebelumnya dibawa dalam keadaan terbelenggu. Dalam Al-Ahad wa Al-Mathani karya Abu Bakar Asy-Syaibani disebutkan bahwa ruqyah dalam Al-Ahad wal Mathani karya Abu Bakar Asy-Syaibani disebutkan bahwa Ruqayyah putrinya Rasulullah SAW wafat pada hari kedatangan Zaid bin Harithah yang merupakan mantan hamba sahayanya Rasul, yang pada pertemuan terdahulu kita sempat baca bahwa beliau adalah anaknya Rasulullah, anak angkatnya Rasulullah SAW. Mantan hamba sahayanya Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Nah, ini semakin menguatkan bahwa waktu Ruqayyah wafat, Nabi SAW masih dalam perang Badar. Dalam Al-Mustadrak karya Al-Hakim dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hizam dan Saleh bin Abu Usama bin Sahal dari bapaknya, dia berkata, manakala Rasulullah SAW menyelesaikan urusan di Badar, beliau mengutus 2 orang penyampai kabar gembira tentang kemenangan dari Allah kepada nabinya ke Madinah. Zaid datang bertepatan dengan Usama yang sedang meratakan tanah di atas kuburnya Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Ini riwayat yang juga semakin menguatkan Nabi ketika itu masih dalam perang Badar, ketika ketika Ruqayyah wafat. Ya. Kenapa ini perlu diulang-ulang? Karena nanti akan disebutkan ada riwayat bahwa Nabi ikut dalam memakamkan Ruqayyah. Ya. Tapi riwayat ini tidak benar. Yang benar adalah Nabi masih di dalam perang Badar. Usama berkata, orang-orang berkata kepadaku, itu bapakmu datang. Maka aku mendengar, maka aku mendekat. Dia berdiri di depan orang-orang dan berkata, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Nabi, Munabbih, dan Umayyah bin Khalaf semuanya telah terbunuh. Maka aku bertanya, ayah, benarkah itu? Ya, dia menjawab, demi Allah itu benar wahai putraku. Al-Hakim berkata hadis ini sahih yang sesuai dengan syarat Muslim dan keduanya tidak meriwayatkannya. Utsman bin Affan berkata untuk membantah orang yang mempersoalkan ketidakikutsertaannya dalam perang Badar. Ya. Ibaratnya kalau zaman sekarang kita bilang tuh dinyinyirin orang. Utsman loh gak ikut perang Badar. Ya. Jangan-jangan munafik kali itu. Beliau membantah orang-orang yang nyinyir ini dengan berkata, adapun ucapan yang mengatakan bahwa aku tidak ikut dalam perang Badar, hal itu memang terjadi. Aku tidak ikut perang Badar. Tetapi itu terjadi karena aku sibuk merawat Ruqayyah putrinya Rasulullah SAW hingga dia meninggal. Dan Rasulullah SAW menetapkan satu saham untukku dari harta rampasan perang Badar. Dan barang siapa diberi saham harta rampasan perang, berarti dia ikut dalam perang tersebut. Dalam Majma' Az-Zawaid dikatakan, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan At-Tabrani secara ringkas, diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar selengkapnya dengan riwayat semakna. Dalam sanadnya ada Asim bin Abu An-Najud berhadis hasan. Selainnya adalah rawi-rawi yang thiqah atau terpercaya. Ibnu Hajar rahimahullah
menukil dalam Fathul Bari dari Al-Ansab karya Al-Baladhuri bahwa anak laki-lakinya Ruqayyah dari Utsman radhiyallahu anha meninggal dunia di zamannya Nabi. Nabi meletakkannya dalam pangkuannya dan bersabda, "Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama." Allah hanya mengasihi orang-orang yang berbelas kasih dari hambanya. Ibnu Hajar berkata, Ya'qub bin Sufyan menukil dari Az-Zuhri bahwa Utsman bin Affan nama kunyahnya adalah Abu Abdillah. Dan Abdullah itu adalah putranya bersama Ruqayyah, putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah tersebut wafat saat masih kecil dalam usia 6 tahun. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa dia wafat pada tahun 4 Hijriyah. Sayangnya tidak disebutkan di awal oleh penulis buku ini bahwa Ruqayyah binti Rasulillah bernama kunyah Ummu Abdillah. Ya, dikarenakan dia memiliki seorang anak bersama suaminya yaitu Utsman bin Affan yang diberi nama Abdullah. Taib, di sini ada dua hal yang patut diperhatikan. Pertama, apa yang disebutkan Ibnu Bashkual dalam bukunya Ghawamid al-Asma' al-Mubhamah dari Anas bahwa dia berkata, manakala Ruqayyah meninggal dunia, Nabi bersabda, la yadkhulul qabra rajulun qarafa ahlah. Janganlah masuk liang kubur laki-laki yang telah menggauli istrinya. Ya. Nah, di sini ada yang janggal. Nabi kok sempat mengucapkan begitu? Tidak boleh masuk ke liang kubur laki-laki yang semalam berjima dengan istrinya. Kok Nabi ada di dekat kubur? Seolah-olah demikian. Sementara dalam kisah yang lain, sebagaimana yang kita sebutkan dalam riwayat-riwayat sebelumnya, bahwa Nabi itu dalam perang Badar. Ya. Sampai-sampai untuk mengabarkan kemenangan dalam perang Badar, Nabi mengutus mantan budaknya yaitu Zaid bin Harithah untuk menyampaikan kepada penduduk Madinah. Artinya Nabi belum pulang. Kok Nabi sempat mengucapkan hal demikian? Ini yang benar bagaimana? Disebutkan di sini maksudnya qarafa ahlah, artinya berjima dengan istrinya semalam. Maka Utsman tidak masuk liang kubur. Nanti menimbulkan tanda tanya lagi. Apakah Utsman berjima dengan Ruqayyah sebelum Ruqayyah wafat? Ya. Yang dimaksud dengan qarafa atau menggauli maksudnya adalah melakukan hubungan suami istri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qamus. Ibnu Bashkual berkata bahwa Al-Bukhari berkata, aku tidak tahu apa ini. Ya, Nabi itu tidak hadir saat Ruqayyah wafat. Demikian kata Al-Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari menyebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kami menyaksikan pemakamannya Ummu Kulthum. Ya, saya bacakan dulu Arabnya. An Anasin, ya, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, syahidna bintan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'alal qabr. Kami pernah menyaksikan pemakaman Bintan, salah seorang dari putri Rasulullah. Ya. Tidak disebutkan di situ Ruqayyah ataukah Ummu Kulthum ataukah yang lain. Dia cuma mengatakan bintan li Rasulillah, satu dari putrinya Rasul yang meninggal. Dan Rasulullah ketika itu duduk di atas kubur. Ya. Fara'aitu ainahu tadma'an. Maka aku melihat
dua matanya Nabi mengalirkan air mata alias menangis. Faqal, maka Nabi SAW bertanya, hal minkum rajulun lam yuqarif al-laila? Adakah di antara kalian pemuda yang semalam tidak menggauli istrinya? Maka datanglah Abu Talha, dia berkata, ana. Ya Rasulullah, saya tadi malam tidak bergaul dengan istri saya. Maka Nabi SAW mengatakan, inzil, maka turunlah. Maka masuklah Abu Talha ke liang kuburnya putri Rasulullah SAW ini. Ibnu Bashkwal menambahkan, Abu Umar Ibnu Abdil Bar berkata, dan inilah yang sahih dari hadis Anas, bukan perkataan yang menyebutkan Ruqayyah. Lafaz hadis Hammad bin Salamah mungkar, di samping ada kesalahannya yaitu menyebut nama Ruqayyah. Ya. Maksudnya gini teman-teman, dalam riwayat-riwayat yang kita baca tadi, bahwa Nabi SAW sedang dalam proses perang Badar dan Ruqayyah wafat di Madinah. Tapi datang beberapa riwayat yang disebutkan oleh sebagian orang bahwa ketika Ruqayyah dimakamkan, Nabi mengatakan, siapa yang tadi malam tidak berhubungan dengan istrinya? Ya. Nah, ini dikoreksi oleh sebagian ulama termasuk Al-Imam Al-Bukhari. Kata Imam Al-Bukhari, yang aku tahu bahwa Nabi SAW itu tidak hadir dalam pemakaman Ruqayyah. Nah, adapun Anas bin Malik, beliau hanya menyebutkan salah seorang putri Rasul. Ya, salah seorang putri Rasul. Ketika Nabi bertanya siapa yang tadi malam tidak menyetubuhi istrinya, ya, tidak disebutkan nama Ruqayyah. Tetapi dalam riwayat Bukhari disebutkan yang dimaksudkan salah satu putri Rasul oleh Anas ini, yang dimaksud adalah Ummu Kulthum. Maka yang turun untuk menguburkannya adalah Abu Talha. Yang juga kita perlu perhatikan apa yang disebutkan Al-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Saat menurunkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, manakala Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi bersabda, ilhaqi bisalafina Uthman bin Maz'un fabakatin nisa'u 'alaiha. Susullah pendahulu kami Uthman bin Maz'un. Maka kaum wanita yang mendengarnya pun menangis. Faja'ala Umar yadribuhunna bisautih. Ya, Umar segera mengambil cemetinya, tidak suka dengan rintihan-rintihan tangisan wanita-wanita ini. Faqadan Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadih. Maka Nabi pun memegang tangannya Umar dan berkata, da'hunna yabkina. Biarkan saja wanita-wanita itu menangis. Kemudian Nabi SAW bersabda, ibkina, silakanlah menangis. Wa iyyakunna wa na'iqas syaitan. Tapi hati-hati, jangan sampai terdengar jeritan-jeritan atau rintihan syaitan. Fa innahu mahma yakun minal qalbi wal aini fa minallahi war rahmah. Adapun yang jatuh dari hati dan mata, ya, itu kesedihan dan tangisan, maka itu adalah dari Allah dan termasuk bentuk kasih sayang. Wa ma yakun minal yadi wal lisan fa minasyaitan. Sedangkan kesedihan yang diekspresikan oleh tangan seperti menjambak rambut, merobek baju, ya, memukul-mukul, begitu juga yang diucapkan oleh lisan berupa perkataan-perkataan yang tidak pantas saat meninggal seseorang, maka itu datang dari syaitan. Fatimah radhiyallahu anha duduk di tepi kubur di sisi Rasulullah SAW. Dia mulai menangis. Ya. Maka ini seolah-olah Nabi hadir dalam pemakaman. Tapi pemakamannya siapa? Ya, jawabannya adalah pemakamannya Ummu Kulthum.
Meskipun sebagian ulama ada juga yang mengatakan enggak, itu tetap pemakamannya Ruqayyah, tapi waktu itu Nabi sudah pulang lalu berziarah ke kuburnya Ruqayyah. Fatimah duduk di tepi kubur di sisi Rasulullah SAW. Dia mulai menangis. Maka Rasulullah SAW mulai mengusap air matanya dengan ujung kain beliau. Adz-Dzahabi berkata, sesudah menyebutkan hadis ini ya, mungkar. Ibnu Sa'ad berkata, saya menyebutkan kepada Muhammad bin Umar, maka dia berkata, yang lebih akurat riwayatnya adalah Ruqayyah wafat sementara Nabi masih di Badar. Dan ada kemungkinan itu yang didatangi oleh Nabi ketika dimakamkan bukan Ruqayyah melainkan anaknya yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Dan bisa juga bermakna Nabi itu memang mendatangi kuburnya Ruqayyah, tapi Ruqayyah sudah telanjur dimakamkan sementara Nabi baru pulang dari perang Badar dalam rangka ziarah kubur. Nah, selesailah untuk permasalahan atau hal-hal yang perlu kita cermati dari wafatnya Ruqayyah. Saya penulis berkata, untuk Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, tidak seorang pun menyaksikan keutamaannya. Bagaimana tidak, Utsman bin Maz'un ini adalah salah seorang tokoh muhajirin. Salah seorang wali Allah yang bertakwa, yang beruntung karena wafat di zamannya Nabi, sehingga Nabi pun sempat mensolatkannya. Lebih dari itu, diriwayatkan secara sahih bahwa saat Utsman bin Maz'un wafat, Nabi SAW datang dan menciumnya, sementara air matanya Nabi menetes di pipinya Utsman. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Janaiz dari Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Musnad Al-Bazzar. Semoga Allah meridhoinya dan membuatnya ridho. Oh iya, catatan boleh teman-teman tambahkan di pinggiran bukunya. Utsman bin Maz'un ini adalah satu dari 3 sahabat yang datang kepada istri Nabi dan bertanya bagaimana kondisi Nabi di rumah. Ya. Yang lalu mereka berkata, kalau gitu mulai hari ini saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Yang satu lagi mengatakan, mulai hari ini saya akan puasa dan tidak akan buka. Sedangkan yang satu lagi mengatakan, mulai hari ini aku akan membujang dan tidak akan menikahi wanita-wanita. Nah, salah satu dari ketiga orang yang mengatakan ini adalah Utsman bin Maz'un. Saudara-saudaraku yang mulia, inilah lembaran singkat dari sirah sahabat wanita yang mulia, yaitu Ruqayyah binti Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya memaparkannya di sini agar para wanita muslimah meneladaninya dengan penuh kesabaran dalam beribadah dan berjihad di jalan Allah, dan Allah lah sang pemberi taufik. Kita rehat sejenak sebelum nanti membacakan pertanyaan. Dan teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya dengan memposting pertanyaannya di grup belajar sunnah atau mengaji sunnah akhwat. Ya, begitu juga di grup umroh akhwat. Boleh juga di live chat yang ada di Facebook maupun di YouTube. Nanti insya Allah akan kita bahas setelah jeda. Nah, kita jeda dulu dan akan kembali setelahnya. Bapak saya. Dituangkan, nanti kalau keluar diangkatkan. Coba kamu lihat ayam yang sebelahnya, yang di atas pohon, naik pohon sendiri, turun pohon sendiri, makan cari sendiri, kais sendiri, pergi ke parit untuk bisa cari makan dan minum. Kata bapak,
Kalau kamu lihat atau kamu perhatikan, dua jenis ayam ini, yang satu namanya ayam ras, yang satu namanya ayam kampung. Ayam ras itu kalau dijual di pasar, telurnya murah, dagingnya murah, ayam itu sendiri murah. Apa-apanya murah. Kalau ayam kampung, tulangnya kuat, telurnya mahal, dagingnya mahal, ayamnya sendiri mahal. Apa yang membedakan keduanya? Yang membedakan keduanya adalah kemandirian. Yang satunya dimanja dan yang satunya mandiri dalam hidupnya. Yang manja, nanti tulang-tulangnya adalah tulang yang lunak. Ketika dia dijual maka murah. Adapun yang mandiri, tulangnya kuat, harganya mahal. Anakku, kata bapak saya dulu, kamu harus mandiri dengan cara kau pergi merantau ke negeri orang. Kalau kamu merantau ke negeri orang, kamu akan rasakan nanti setelah kamu pulang, setelah kamu melalui berbagai macam cobaan, kemandirian, kamu nanti akan rasakan ketika kamu dewasa, waktumu mahal, kamu dicari orang, tulang-tulangmu, dirimu akan kuat ketika engkau harus menghadapi berbagai cobaan kehidupan. Maka ada juga syair dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, kehidupan itu baru manis kalau kita pernah merasakan penderitaan manakala kita menempuh cobaan. Sesungguhnya singa itu tidak akan pernah mendapatkan mangsa kalau dia tidak keluar dari sarangnya. Busur atau anak panah dia tidak akan pernah masuk atau tertancap di sasaran kalau dia tidak melepas atau tidak lepas dari busurnya. Emas dia akan selamanya seperti tanah kalau dia tidak ditambang, tidak dikeluarkan dari tempatnya. Kayu gaharu tidak akan pernah wangi dan mahal kalau dia tidak keluar dari hutan. Matahari kalau dia tidak bergerak, maka tentunya manusia akan bosan. Air kalau dia hanya berendam atau tergenang, maka dia akan keruh. Tapi kalau dia mengalir, maka dia akan jernih. Keluarlah, merantaulah, mandirilah dalam kehidupan, supaya nanti insya Allah engkau bisa menjadi seperti ayam kampung yang mahal waktunya, mahal dirinya, dan dibutuhkan oleh manusia, dan dia bisa memberikan manfaat dirinya dengan semaksimal mungkin bagi manusia yang lain. Seorang polisi, satpam, security, pegawai sebagian perusahaan di bidang marketingnya, ya. Ini rata-rata memang ada peraturan perusahaan yang mereka dilarang untuk memelihara jenggot, dan tidak hanya di Indonesia. Tadi Syekh Shalih Fauzan kan berkata sebagian di zaman ini pemuda-pemuda itu beliau tinggalnya di mana? Di Saudi. Saudi pun punya ujian yang sama, ya. Karena sebagian dari perusahaan-perusahaan luar negeri mereka pun investasi di negeri sana, di Saudi, dan mereka punya peraturan yang kurang lebih sama. Orang-orang tertentu mereka dilarang untuk berjenggot, ya, dikarenakan dikhawatirkan nanti ya, apalah tujuan-tujuan mereka, ya. Maka kepada mereka saya sebutkan bahwa dalam syariat Islam seorang laki-laki itu wajib memanjangkan jenggot. Adapun ternyata antum tidak bisa dikarenakan apa nih, soal faktor pekerjaan, bukan berarti jadi boleh, ya. Berarti antum telah menyelisih satu sunnah, ya. Dan ketika seseorang melakukannya, memotong jenggotnya, ketika dikatakan itu lalu wajib, berarti mereka telah berdosa, ya. Apakah ada hubungannya dengan penghasilan saya? Karena untuk mendapatkan penghasilan itu saya harus potong jenggot? Jawabannya tidak. Penghasilan antum tidak ada hubungannya dengan jenggotnya. Penghasilan berkenaan dengan pekerjaannya halal. Adapun ininya mengikuti peraturan perusahaannya beda lagi, ya. Tetapi sekedar untuk diketahui bahwa itu dilarang di dalam Islam. Gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita kembali lagi di Wonderful Sahabiah.
Kita akan bacakan dulu beberapa pertanyaan yang mungkin masuk. Tapi ini perlu nyari-nyari dulu ya. Saya coba buka yang ada di WhatsApp. Cuman WhatsApp ini dari dulu-dulu nggak pernah ada yang masuk bertanya di sini. Tapi di WhatsApp, Allah alam kayaknya nggak ada. Tapi kalau nanya di luar tema biasanya banyak ya. Tapi di WhatsApp tidak ada. Saya buka di Telegram. Telegram juga tidak ada. Saya buka di YouTube. Silakan Ummahat bila ada yang ingin bertanya. Oh iya, saya lupa. Saya belum sebutkan fawaidnya ya. Baik, saya sebutkan dulu fawaid-fawaid yang kita bisa ambil dari kisah Ruqayyah binti Rasulillah. Nah, tadi saya lupa ya. Di antara fawaid dari kisah Ruqayyah yang kita bisa ambil, pertama adalah bagaimana seorang suami tinggal bersama istrinya yang sedang sakit, ya, yang sangat membutuhkan bantuan dari suaminya. Sebagaimana Utsman bin Affan terpaksa meninggalkan perang Badar, padahal perang Badar termasuk perang yang sangat utama. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang yang ikut perang Badar, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Silakan lakukan apa yang kalian mau, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya kan sayang sekali untuk dilewatkan perang Badar ini. Tapi demi menjaga istri yang sedang sakit, ya, yang sudah menjelang wafat, maka Utsman rela untuk meninggalkannya, ya, dan lebih memilih untuk menjaga istrinya yaitu Ruqayyah. Sebagian kaum muslimin ini belum bisa dipraktekkan. Ya. Banyak dari mereka yang ketika istrinya sedang sakit, membutuhkan dirinya untuk hadir di rumah, mereka lebih pilih untuk tiap malam kongkow di rumah, di luar rumah. Kalau di Balikpapan ini nongkrong di Melawai, nongkrong di kopi-kopi, di kafe-kafe. Sementara istri terbaring di atas ranjang, gak bisa bangun, gak ada yang bisa bantu. Nah, ini sebuah kesalahan besar dari seorang suami. Bila istri Anda sudah membutuhkan diri Anda, ya, karena sakitnya, maka jangan kita justru berada di luar rumah. Ya. Kecuali kalau ada hal yang sangat-sangat penting. Dan itu pun ada yang menjaga istri kita di rumah. Maka ini beda ceritanya. Ya. Tapi kalau nggak ada orang di dalam rumah yang menjaga istri, sementara kita juga di luar rumah, yang kita bicarakan dengan teman-teman itu sesuatu yang tidak begitu urgent, maka ini ya sesuatu yang tidak pantas bagi seorang suami. Sekali lagi, dikecualikan bila ada yang menjaga istri Anda dan pembicaraan Anda di luar rumah sesuatu yang sangat-sangat penting. Nah, bila sesuatu yang Anda bicarakan dengan orang di luar rumah adalah penting, tapi di rumah tidak ada yang menjaga istri, maka usahakan untuk lebih mendahulukan istri. Nah, begitu juga di rumah tetap ada, ya, yang menjaga istri, tapi di luar rumah pembicaranya nggak penting, maka ya tetaplah di rumah. Nah,
Faedah yang kedua, maaf, saya ulang sedikit lagi ya. Saya takut salah ngomong tadi. Bila pembicaraan di luar rumah penting, tapi di rumah istri yang sedang terbaring di atas ranjang tidak ada yang nemani, maka jangan keluar rumah. Usahakan reschedule. Ya, pembicaranya diganti. Bisa online atau via telepon. Karena istri di rumah sedang sakit, tidak ada yang menjaga. Begitu juga dibalik. Istri ada yang jaga. Tapi keluar rumah pembicaranya juga nggak penting. Maka yang didahulukan tetap istri. Nah, sebagian orang itu ngumpul sama teman-temannya tiap malam. Tidak ada habis-habisnya pembicaraan. Bahkan sudah habis pembicaraan pun tetap nongkrong bareng. Ya, tidak memperhatikan bagaimana istri di rumah. Tidak dilihat bagaimana istri ada makanan nggak di rumah. Di luar rumah dia makan enak. Istri yang makan apa nggak tahu. Nggak ditanya. Nongkrong tiap malam. Ya, kayak orang nggak punya istri aja. Bila kita pun harus keluar rumah bersama teman untuk sebuah hal yang penting, maka itu jangan tiap malam. Ya, jangan tiap malam. Kedua, fawaidnya adalah cobaan yang kita alami di zaman sekarang nampaknya tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan cobaan-cobaan yang menimpa orang-orang di zaman dahulu. Yang menimpa para salafus soleh, terutama dari kalangan sahabat Nabi. Bila saya sebutkan ini kepada para akhwat, saya katakan mungkin cobaan yang kita alami, wahai para akhwat di zaman sekarang, itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan cobaan yang menimpa salafus saleh dari kalangan sahabiyat di zaman dahulu. Bagaimana sahabiyat di zaman dahulu terpaksa hijrah, ya, meninggalkan kampung halaman, mengikuti suami untuk menyelamatkan agama. Terjadikah itu di zaman sekarang? Ya, tidak. Kita tadi sempat baca ya, bahwa Ruqayyah ini 2 kali hijrah ke Habasyah karena sempat pulang. Apa yang terjadi ketika dia pulang ke kampung halamannya di Makkah, dia dapati ibunya wafat. Bagaimana dicerai oleh suami demi untuk menyelamatkan agamanya. Dan sebagian sahabat di zaman dahulu ada yang kadang ikut berperang menemani atau membantu para mujahidin. Dan itu tidak terjadi di zaman sekarang. Ya. Apa ujian para ummahat di zaman sekarang? Bila dibandingkan dengan para sahabiyah di zaman dahulu. Ya, tapi kita tidak mendengar ya, dalam biografi-biografi yang sudah nomor 8 ini. Tidak ada kita baca mereka mengeluh, sesak dada dengan adanya ujian-ujian seperti ini yang jauh lebih berat. Maka manakala hidup kita cukup enak, terbilang enak, maka kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah. Jika ternyata kita memiliki suami yang kaya, kita tidak perlu bekerja, taunya cuma masak, mandiin anak, nyapu rumah, maka jangan pernah mengeluh dan berkata, betapa beratnya pekerjaanku hari ini. Gak ada apa-apanya. Kalau cuma sekedar nyapu, nyuci, memandikan anak. Penderitaan atau apa yang Anda alami sekarang tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang di zaman dahulu. Saya pernah posting di Facebook saya, ya, dan di Instagram kira-kira 2-3 tahun yang lalu. Depan rumah saya itu ada penggalian parit untuk membuat ya saluran air gitu. Tahu yang gali? Perempuan. Ya, malam-malam sama suaminya. Saya sempat bertanya ini ke suaminya.
Kenapa malam-malam Pak? Iya, kalau pagi-pagi kita ada kerjaan, jadi kita terpaksa galinya malam-malam. Ini siapa? Istrinya. Ya ini istri nih. Ya, dalam hati saya, ya Allah, istri sampai ikut-ikutan nyangkul parit untuk membantu suami. Kalau para ummahat atau akhwat di zaman sekarang tidak sampai seperti itu, maka bersyukur kepada Allah. Anda tidak sampai menggali parit untuk membantu kehidupan untuk Anda, suami dan anak-anak. Yang ketiga, faidahnya yang boleh masuk ke liang lahat untuk menguburkan itu adalah yang semalam tidak menggauli istrinya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari yang tadi saya bacakan. Anas bin Malik berkata bahwa kami ikut dalam pemakaman salah seorang putri Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menangis dan bertanya, hal minkum rajulan lam yuqarif al-laila? Adakah dari kalian laki-laki yang tidak berjima dengan istrinya semalam? Ya, Abu Talha mengatakan, ana. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, fanzil atau inzil, turunlah. Maka yang turun adalah yang tadi malam tidak berjima dengan istrinya. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, syahidna bintan, kami menghadiri pemakaman salah seorang dari putri Rasulullah, hiya Ummu Kulthum. Yang dimaksud sini adalah Ummu Kulthum. Karena waktu Ruqayyah wafat, Nabi tidak ada di Madinah. Tidak ada di Madinah. Sabar ya. Ini kepanjangan katanya di live chat. Nggak bisa. Tapi saya posting di live chat. Baik. Tadi disebutkan, adapun untuk Ruqayyah, maka Nabi SAW masih dalam perang Badar. Lalu disebutkan di sini, wahiyya Ummu Kulthum zauju Utsman ibn Affan radhiyallahu anhuma. Dia adalah Ummu Kulthum yang nantinya juga menjadi istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Lam yuqarif al-laila, ya, yang tidak melakukan sesuatu di malam hari, maksudnya adalah maknahu lam yujami, yaitu tidak menyetubuhi keluarganya atau istrinya. Baik, yang keempat dari kisahnya Ruqayyah ini tadi yang kita baca, faidahnya adalah boleh menangisi orang meninggal. Sebagaimana tadi kita baca bahwa Fatimah ketika meninggal Ummu Kulthum atau salah seorang dari anak perempuannya Nabi, maka Fatimah ikut ke liang kubur dan menangis. Ya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa pada dasarnya perempuan tidak diharamkan secara mutlak untuk ikut ke kubur. Perempuan tidak diharamkan mutlak untuk pergi ke kubur. Saya tambahkan dulu. Yang ketujuh. Wanita tidak diharamkan mutlak pergi ke kubur. Sebagaimana Fatimah ikut duduk di tepi kuburan ketika Rasulullah SAW juga mengantar anaknya masuk ke dalam kubur. Maksudnya ketika dimakamkan. Faidah yang kelima adalah
hati-hati berkata-kata saat ada orang meninggal. Hati-hati berkata-kata saat orang meninggal. Sebagaimana tadi disebutkan Nabi SAW, adapun yang ada pada lisan dan tangan itu adalah dari syaitan. Maka jangan sampai misalnya berkata-kata, ayah, jika tidak ada ayah kami nanti bisa jatuh miskin. Wahai ayah, bagaimana nasib kami ini? Kami bisa melarat, bisa kesusahan, tidak ada ayah. Perkataan-perkataan seperti ini harus dihindari manakala orang meninggal. Yang keenam, tidak mengapa mencium pipi orang yang meninggal meskipun air mata itu jatuh di pipi si mayit. Sebagian orang di zaman sekarang punya keyakinan kalau ada orang mau cium mayit, mereka bilang, awas ya, jangan sampai nanti air matanya jatuh di pipinya. Itu bisa membuat dia disiksa. Ini perkataan yang tidak memiliki landasan yang kuat. Karena Nabi SAW mencium mayitnya Utsman bin Maz'un. Bahkan dikatakan sampai-sampai air matanya Nabi menetes di pipinya Utsman. Maka keyakinan sebagian orang mencium pipinya mayit itu tidak boleh bila air matanya jatuh ke pipinya si mayit, ini adalah tidak benar. Tidak dibenarkan. Taib yang terakhir, yang ketujuh, wanita tadi saya sebutkan tidak diharamkan mutlak untuk pergi ke kubur. Demikian fawaid yang bisa saya carikan. Kalau teman-teman para ummahat ada yang mendapatkan faedah yang lain, nanti silakan memposting di kolom komentar, bukan di live chat ya. Tidak di live chat tetapi di kolom komentar yang ada di bawah. Setelah kajian ini diposting baru akan terbuka kolom komentarnya. Silakan posting komentar yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang mungkin belum saya sebutkan. Siapa tahu teman-teman beruntung untuk mendapatkan hadiah buku Sahabat Nabi. Baik, saya balik lagi ke chatting. Ada tidak yang bertanya sini? Para akhwat sepertinya tidak ada. Baik, tidak ada. Di Telegram juga tidak ada. Saya ke YouTube. Bismillah Ustadz, apakah jika hendak menguburkan wanita atau kerabat yang wafat, seseorang harus bertanya dulu kepada para pelayat siapa yang tidak menggauli istrinya malam tadi? Baru boleh masuk ke liang lahat. Ada sebagian orang yang kita tidak perlu tanya, seperti orang yang memang bujangan. Misalnya yang meninggal ini bapaknya. Bapaknya ini punya anak-anak pemuda-pemuda yang memang belum menikah. Maka ini tidak perlu ditanya. Dan biasanya memang anak-anak itu akan masuk ke liang lahat bapaknya untuk menguburkan bapak. Ya. Kecuali kalau anak itu sudah menikah. Ya. Maka kalau ada ustadz yang membimbing pelaksanaan atau prosesi penguburan, maka ustadz itu bisa bertanya dulu kepada si anaknya. Tadi malam berjima. Ya. Dan biasanya kalau ada panduan dari kalang ustadz, begitu juga yang memang sudah biasa untuk mengikuti prosesi penguburan, dia pasti tahu bahwa kalau dia telah berjima semalam, maka dia tidak bisa ikut menguburkan. Jadi tidak harus bertanya. Bertanya bila butuh saja. Ustadz, apakah salah jika seorang istri masih mengharapkan hadiah dari suami
walaupun uang belanja yang diberikan sudah lebih dari cukup. Dan maksud suami memberi lebih agar istri bisa membeli sesuatu yang diinginkan. Apakah salah? Enggak salah. Itu sesuatu yang normal. Bila seorang istri ya ada harap-harap, siapa tahu suaminya bisa berikan lebih, jadi dia pun bisa membeli sesuatu yang dia butuhkan. Ya, tidak ada salah. Masalahnya apa ya? Nah, toh kalau seandainya istri bisa beli sesuatu yang lebih, ya, misalnya demi untuk perawatan dirinya, toh yang senang juga suaminya. Baik. Oh iya, saya pesan sedikit kepada para ummahat, ketika suami memberikan uang belanja, maka itu pintar-pintarnya kita juga untuk mengatur. Siapa tahu bisa ditabung dan ada kelebihan sehingga kita bisa beli sesuatu yang mungkin sama suami tidak diberikan budgetnya. Misalnya saja krim malam, ya. Tapi Anda juga tidak harus membeli yang mahal-mahal. Kan ada juga yang bagus tapi murah. Nah, Ustadz, tentang laki-laki atau suami yang menggauli istrinya tidak boleh masuk ke liang kubur. Apakah hanya untuk penguburan jenazah wanita saja atau juga berlaku untuk jenazah laki-laki? Jawabannya berlaku juga untuk jenazah laki-laki. Nah, sekarang saya pindah ke Facebook. Ada titipan pertanyaan. Saya refresh dulu. Di sini ada pertanyaan. Ada titipan pertanyaan, apa hukumnya menyiram kubur seperti lazimnya yang kita temui? Meletakkan bunga, menyiram kubur ini tidak termasuk di antara hal yang disunnahkan di dalam Islam. Yang disunnahkan di dalam Islam hanya meletakkan tanda di bagian kepala, seperti dengan meletakkan batu, supaya bisa terlihat bagian kepala. Adapun menyirami kubur dan meletakkan bunga, sebagian orang ada yang pernah mengatakan dalilnya adalah perbuatan Nabi yang membagi pelepah kurma basah menjadi dua bagian diletakkan di atas kuburan yang disiksa. Dan Nabi mengatakan selama pelepah kurma ini masih basah maka siksa untuk keduanya diringankan. Ini dijadikan dalil meletakkan tanaman. Karena di zaman Nabi tanamannya adalah kurma, maka yang diletakkan adalah pelepah kurma. Adapun di zaman sekarang bunga, maka orang pun meletakkan bunga. Tapi yang benar bahwa ini berlaku syafaatnya Nabi untuk orang yang disiksa di dalam kuburnya. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita tahu orang yang kita sirami kuburnya dan kita letakkan tanaman di atasnya berupa bunga-bunga, itu adalah kubur yang disiksa? Tentu tidak seorang pun yang mau meyakini itu. Ya. Dan kita lihat lagi bahwa di zaman Nabi SAW yang melakukan ini cuma Nabi. Riwayat meletakkan pelepah kurma itu hanya dilakukan Nabi. Tidak pernah dilakukan oleh orang-orang dari kalangan sahabat Nabi. Ya. Yang menunjukkan bahwa syafaat untuk meringankan kubur ini, meringankan siksa di dalam kubur, itu hanya berlaku untuk Nabi dan tidak berlaku untuk orang yang selain beliau.
Mana ini komennya nggak kelihatan. Afwan, lupa silent. Di sini saya sudah tidak ada melihat pertanyaan lagi. Baik, maka saya cukupkan dulu. Untuk pengumuman pemenang di kajian yang sebelumnya, saya lihat dulu. Untuk kajian yang Fatima belum upload Mas ya? Di Facebook. Oh. Untuk Fatimah, maka saya akan umumkan insya Allah di pertemuan yang akan datang saja. Karena yang sudah diupload adalah baru di YouTube. Ya, mohon maaf. Untuk kajian Fatimah kemarin kita take down karena ada putus, ada error pada suara. Ya, sehingga kemarin di take down lalu di-upload ulang dengan versi yang lebih bagus. Yang suaranya sudah tidak ada nguing-nguingnya. Dan operator baru menguploadnya di YouTube dan belum sempat menguploadnya di Facebook. Ya, karena prosesnya cukup lama, ada 4 giga. Sehingga belum sempat di-upload di Facebook. Insya Allah untuk pemenang fawaid yang terbaik dari kajian Fatimah akan kita umumkan pada pertemuan yang akan datang bersamaan dengan pemenang untuk Ruqayyah. Teman-teman yang dirahmati Allah, silakan nanti setelah kajian selesai memposting fawaid-fawaid yang tidak saya sebutkan di kolom komentar yang ada di YouTube maupun di Facebook, dan insya Allah akan diumumkan pemenangnya di pertemuan yang akan datang. Nah, mungkin ini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.